Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Bapak Asep Guntur Rahayu, yang kami hormati dan selalu banggakan kawan-kawan jurnalis yang melalui karya-karya jurnalistiknya terus menyebarkan nilai-nilai anti korupsi dan juga dukungannya terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi KPK. Malam ini kita bertemu kembali untuk kami menyampaikan secara lengkap terkait dengan peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi berkaitan dengan kegiatan importasi barang di Bea Cukai atau di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Baik, untuk menjelaskan secara lengkap bagaimana kronologi konstruksi perkara dan juga pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kami persilakan kepada Bapak Asep Guntur Rahayu untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Mas Subir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan jurnalis yang saya cintai dan saya banggakan. Pada malam hari ini melanjutkan ya kan setelah tadi kami konvers terkait dengan pertangkap tangan di KPP Banjarmasin. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan terkait dengan peristiwa tertangkap tangan terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait impor barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Pada hari ini Kamis tanggal 5 Februari 2026, KPK akan menyampaikan informasi lengkap terkait peristiwa tertangkap tangan para terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kegiatan tertangkap tangan terduga pelaku tindak pidana korupsi ini bermula dari adanya laporan pengaduan dari masyarakat yang diterima oleh KPK, kemudian ditindaklanjuti dan hal ini juga sebagai bentuk kontribusi konkret dan dukungan publik dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena tentunya korupsi menjadi pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk juga adanya peran serta masyarakat. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2026, tim KPK bergerak secara paralel ya, di beberapa lokasi di wilayah Jakarta dan Lampung. Jadi secara bersama-sama ada yang di Jakarta, kemudian juga ada yang berangkat ke Lampung untuk mengamankan 17 orang yang diamankan dalam tertangkap tangan ini. Yang pertama adalah saudara LJL selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai P2 DJBC periode 2024 sampai dengan Januari 2026. Jadi yang bersangkutan baru pindah ke Lampung. Yang kedua saudara SIS selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kasubdit Intel P2 DJBC. Yang ketiga saudara ORL selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kasubintel DJBC. Yang keempat saudara AND selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PTBR. Yang kelima saudara DK selaku Manajer Operasional PTBR. Yang keenam saudara IKA selaku Driver saudara ORL. Yang ketujuh saudara DD Driver saudara ORL. Yang kedelapan saudara RLR yaitu pegawai DJBC. Yang ke-9 saudara ADT pegawai DJBC juga. Kemudian ke-10 saudara GIL pegawai DJBC. Yang ke-11 saudara ANT selaku saudara dari saudara ORL. 12 SLS pegawai DJBC. 13 BY pegawai DJBC, 14 CM pegawai DJBC, 15 AND dari PTBR, 16 saudara YHN dari PTBR dan 17 saudara DD dari PTBR.
Selain itu, tim KPK juga mengamankan barang bukti dari kediaman RJL, ORL, dan PTBR serta lokasi lainnya. Ya, karena ini ada beberapa lokasi ya, safe house gitu ya, yang diduga terkait dengan tindak pidana ini dengan total 40,5 miliar. Dengan rincian sebagai berikut: uang tunai dalam bentuk rupiah sejumlah 1,89 miliar. Uang tunai dalam bentuk dolar Amerika sebanyak 182.900 US dollar. Kemudian uang tunai dalam bentuk dolar Singapura sejumlah 1,48 juta Sing dollar. Uang tunai dalam bentuk yen Jepang sejumlah 550.000 yen Jepang. Kemudian logam mulia seberat 2,5 kilo atau setara dengan 7,4 miliar. Kemudian logam mulia seberat 2,8 kilogram atau setara 8,3 miliar. Kenapa ini dipisah? Karena ini ada dari dua tempat gitu ya. Ya, kalau ditotalkan berarti 5,3 kilo. Ya, seperti itu. Dan terakhir, satu jam tangan mewah senilai 138 juta rupiah. Adapun konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut, bahwa pada bulan Oktober 2025 terjadi permufakatan jahat antara ORL, SIS, dan para pihak lainnya dengan JF, AND, dan DK untuk mengatur perencanaan jalur importasi barang yang akan masuk ke Indonesia. Jadi yang ada permufakatannya itu di jalurnya. Jadi di bea cukai itu ada dua jalur. Ada jalur merah, kemudian ada jalur hijau. Nanti itu yang di permufakatan di antara mereka. Jadi antara tadi perusahaan BR, pihak perusahaan BR dengan pihak oknum dari DJBC. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan telah ditetapkan dua kategori jalur dalam pelayanan dan pengawasan barang-barang impor untuk menentukan tingkat pemeriksaan sebelum dikeluarkan dari kawasan kepabeanan. Jadi sebelum masuk ke negara kita dijual secara bebas atau disebarkan secara bebas. Nah, masuk dulu melalui pengawasan itu di kepabeanan. Dan ini jalur hijau yang merupakan jalur pengeluaran barang impor tanpa pemeriksaan fisik barang. Jadi kalau dinyatakan ini misalkan masuk jalur hijau, ya sudah, dan periksa seperti ini. Karena memang mungkin bukan barang-barang berbahaya dan lain-lainnya. Kemudian yang jalur merah yaitu dengan pemeriksaan fisik barang. Jadi perbedaan dua jalur tersebut. Selanjutnya FLR menerima perintah dari ORL untuk menyesuaikan parameter jalur merah dan menindaklanjutinya dengan menyusun rule set pada angka 70%. Ini di setnya, di setupnya di jalur merah ini kan nanti masuk alat pemindai ya, pemindai gitu ya, atau mesin pemeriksa barang masuk X-ray ya, seperti itu. Nah, ini sudah di setting di 70%. Kemudian data rule set tersebut dikirimkan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan ke Direktorat Informasi Kepabeanan. Jadi ada beda direktorat nih. Tadi ada Penindakan dan Penyidikan, ini kalau yang mengurusi masalah nanti lewat jalur gitu ya, seperti itu. Peralatannya itu di Direktorat IKC, Informasi Kepabeanan dan Cukai. Untuk dimasukkan parameternya ke mesin targeting atau alat pemindai atau mesin pemeriksa barang seperti itu. Jadi tidak 100%, tadi hanya 70% saja. Dengan pengkondisian tersebut, barang-barang yang dibawa oleh PTBR diduga tidak melalui pemeriksaan fisik, sehingga barang-barang yang diduga palsu, KW, dan ilegal bisa masuk ke Indonesia tanpa pengecekan oleh petugas bea dan cukai. Bisa dibayangkan rekan-rekan bahwa dengan adanya permufakatan jahat di antara mereka, barang-barang yang masuk ke kita itu tidak melalui pengecekan, sehingga ini tentu akan merugikan perekonomian kita ya, karena UMKM dan lain-lain kan, yang seharusnya barang-barang itu tidak boleh masuk, misalnya barang-barang yang dan lain-lain, ternyata ini masuk, mengganggu pasar nasional seperti itu.
Setelah terjadi pengkondisian jalur merah tersebut, terjadi beberapa kali pertemuan dan penyerahan uang dari pihak PTBR pada oknum di DJBC dalam periode Desember 2025 sampai dengan Februari 2026 di sejumlah lokasi. Ini yang baru tercapture sama kita ya dalam tempo 1 kali 24 jam ini, dan informasi yang ada dari Desember 2025 sampai dengan Februari, berarti hanya 3 bulan, Desember 2025, Januari 2026, dan Februari 2026. Bahwa penerimaan uang ini juga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi para oknum di DJBC. Bayangkan ini baru 3 bulan aja, tadi kan jumlahnya udah sekian ya, apalagi dihitung mundur gitu ya, berapa bulan ke belakang seperti itu. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi, suap dan penerimaan lainnya, gratifikasi, kali ini nanti dari jumlahnya yang jatah per bulan setelah dihitung itu ada kelebihan, makanya di sini ada kita masukkan pasal gratifikasi. Di lingkungan Dirjen Bea dan Cukai tersebut, maka KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan serta menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Jadi tadi dari 17 orang yang dibawa ke sini untuk dimintai keterangan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, permintaan keterangan, jadi setelah melalui proses ekspos baik pada tingkat kedeputian maupun ekspos pada tingkat pimpinan, ya. Ini dengan memperhatikan kecukupan alat bukti, maka ditetapkan 6 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara RZL, Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-2026. Saudara SIS selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saudara ORL selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ini dari pihak DJBC-nya. Kemudian dari pihak PTBR-nya, dari swastanya, Saudara JF selaku pemilik PTBR, kemudian Saudara AND selaku ketua tim dokumen importasi PTBR, dan Saudara DK selaku manajer operasional PTBR. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap 5 tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 5 Februari sampai dengan 24 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Sabang Gunung Merah Putih KPK. Nah, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan, yang ditetapkan 6, yang ditahan 5. Kemana satu lagi? Kan gitu kan? Ya, satu lagi pada saat kita akan teman-teman di lapangan akan melakukan tangan, itu Saudara JF melarikan diri. Sekaligus pada kesempatan kali ini saya mengimbau, ya, kami dari KPK mengimbau kepada Saudara JF atau kepada seluruh masyarakat yang mengetahui keberadaannya segera untuk menyerahkan diri, ya, pada yang bersangkutan. Kemudian terhadap JF ini, kita juga sudah mengajukan surat pencekalan untuk luar negeri dan lain-lainnya. Kemudian juga kita sudah menerbitkan surat perintah penangkapan bagi yang bersangkutan, dan kalau sampai ini nanti juga tentunya kita akan terbitkan juga daftar pencarian orang terhadap yang bersangkutan. Atas perbuatan terhadap Saudara RZL, SIS dan ORL selaku penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf A kecil dan huruf B kecil Undang-Undang 31 tahun 99 junto pasal Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 dan pasal 605 ayat 2 dan pasal 606 ayat 2 junto pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUH pidana. Ini adalah penyertaan, ya, pasal 20 dan 21. Sementara Saudara JF, AND dan DK selaku pemberi disangkakan melanggar pasal 605 ayat 1A dan B dan 606 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUH pidana. Selain itu terhadap Saudara RZL dan Saudara SIS dan Saudara ORL, ini dari DJBP, ya, DJBC,
disangkakan melanggar pasal 12 huruf B besar Undang-Undang 31 tahun 1999 junto pasal Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 junto pasal 20 junto pasal 21 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUH pidana. Ini pasal gratifikasi. Kami juga ingin menyampaikan bahwa Bea Cukai merupakan garda terdepan dari negara sebagai palang pintu atau pintu masuk ya untuk mengawasi arus barang lintas batas dalam melindungi kepentingan nasional tentunya. Ketika banyak barang-barang yang masuk yang tidak seharusnya masuk dan itu akan mengganggu UMKM dan perekonomian negara, maka sangat disayangkan jika hal tersebut terjadi. Dan tentunya untuk memastikan penerimaan negara dari sektor kepabeanan sesuai dengan ketentuan. Memasukkan barang impor tidak sesuai prosedur dan ketentuan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kepentingan negara dan ekonomi masyarakat karena secara langsung berdampak pada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari negara. Peredaran barang impor yang tidak sah juga bertentangan dengan visi dan misi Bapak Presiden yang menempatkan penguatan ekonomi rakyat sebagai prioritas khususnya melalui perlindungan dan pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Tindakan tersebut sekaligus melemahkan daya saing produk dalam negeri, mengancam keberlangsungan usaha masyarakat, serta menghambat upaya negara dalam menciptakan lapangan kerja dan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, penindakan yang dilakukan oleh KPK ini merupakan bagian dan upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dan berpihak pada ekonomi masyarakat, sekaligus mendukung peningkatan penerimaan negara secara berkelanjutan. Kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam pelaksanaan kegiatan tertangkap tangan ini, tentunya yang memberikan informasi maupun memberikan bantuan pengamanan selama melaksanakan kegiatan pada Polda Metro Jaya, kemudian juga kepada Satbrimob dari Polda Metro Jaya dan pihak-pihak lainnya yang memberikan bantuan pada saat pelaksanaan kegiatan, dan tentunya kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan informasi kepada kami. Selain dari penindakan yang kami lakukan, tentunya ke depan kami akan melakukan upaya pencegahan melalui kedeputian pencegahan dan juga tentunya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang masalah ini melalui kedeputian pendidikan dan peran serta masyarakat. Setelah apabila dari masyarakat ada yang menginginkan koordinasi, kemudian komunikasi dan yang lainnya, kedeputian koordinasi dan supervisi siap sedia untuk bekerja sama dengan seluruh stakeholder dan juga masyarakat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Jubir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.